Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pengertian perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Definisi dari perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Syarat-syarat perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, kesepakatan. Kedua, kecakapan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian perdamaian. Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Menurut pasal 1851 KUH Perdata, yakni perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian adalah yakni persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim atau pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai di muka hakim atau pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oke, perkenalkan, nama saya Diki Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai unsur-unsur perjanjian perdamaian. Yang pertama itu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian tidak boleh ada cacat pada setiap unsur seperti kekeliruan, kehilafan, paksaan, atau penipuan. Yang kedua, isi perjanjian yang menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri perdamaian yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa. Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis. Dan sifatnya biasanya memaksa atau imperatif. Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian. Kemudian yang keempat, ada sengketa tersebut sedang diperiksa atau mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa. Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut pasal 1851 KUH Perdata, persengketaan itu sudah berwujud yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan. Perkenalkan, nama saya Markus Alexander Simangunsong dengan NIM 2105101510. Setelah tadi kita mendengar mengenai unsur-unsur perdamaian, maka selanjutnya saya akan memaparkan mengenai yang pertama, subjek dan objek perdamaian. Yang kedua, mengenai akta perdamaian. Subjek perdamaian pada dasarnya setiap orang berhak mengadakan perdamaian. Namun pada pasal 1852 KUH Perdata dijelaskan untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu. Nah, dalam melakukan perdamaian berarti ada yang berwenang dan ada yang tidak. Yang berwenang sudah dijelaskan pada pasal 1852, sedangkan yang tidak, yakni yang pertama para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan pada bab 15 dan bab 17 buku ke-1 KUH Perdata. Yang kedua, kepala daerah dan kepala lembaga umum.
Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai objek perdamaian. Menurut pasal 1853 KUH perdamaian, prinsip perdamaian adalah suatu perdamaian dapat dilangsungkan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dan perdamaian sesekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. Yang kedua, setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya, sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang ada sebab perdamaian tersebut pada pasal KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1350. Yang kedua, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dijelaskan bahwa satu, melakukan mediasi apabila para pihak menghasilkan kesepakatan, maka dengan bantuan mediator para pihak wajib mencatat hasil kesepakatan tersebut dan ditangani oleh para pihak dan mediator. Yang kedua, para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Yang ketiga, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian hakim untuk dikeluarkan dalam bentuk akta perdamaian. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad, NIM saya 2105100047. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, perdamaian yang tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya, substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak. Namun, undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak dibolehkan ditentukan dalam pasal 1859 sampai dengan pasal 1862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara. Yang kedua, perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau dualing atau paksaan atau duang. Yang ketiga, perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan yang tegas. Dan yang keempat, perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. Berikut ini akan kami berikan contoh surat perdamaian